menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019. Di segmen ini kita akan kembali menyaksikan para kandidat saling bertanya dan langsung beradu argumentasi. Akan dipandu rekan saya Alvito. Baik, terima kasih Putri. Pak Sandi, Pak Ma'ruf, kita lanjutkan putaran kedua, waktu 8 menit dipakai bersama. Model resiprokal diharapkan dan efektif dan efisien sehingga mudah-mudahan semua buah pikir bapak-bapak dapat didengar dan menjadi referensi buat calon pemilih. Saya akan mulai dengan Pak Ma'ruf terlebih dahulu untuk memulai perdebatan. Waktu bersama 8 menit, Pak. Pak Sandi, dalam visi misi Bapak untuk mengatasi stunting, Anda menyebut menggunakan atau melakukan sedekah putih. Apa yang dimaksud dengan sedekah putih? Tadi Anda menyebutkan ketika menyampaikan penjelasan tentang kesehatan. Saya kira cukup pertanyaan. Baik Pak, silakan. Terima kasih Pak Kiai. Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap yang gawat darurat, di mana sepertiga dari anak-anak kita kekurangan asupan gizi. Prabowo Sandi meluncurkan program Indonesia Emas. Dan salah satu daripada aspek Indonesia Emas itu adalah gerakan untuk memastikan ibu-ibu, emak-emak mendapatkan protein yang cukup, susu maupun asupan protein yang lain, ikan dan lain sebagainya, juga anak-anaknya. Dan dengan program tersebut diharapkan kita bisa mengurangi stunting secara signifikan 5 tahun ke depan sesuai dengan target yang sudah kita canangkan. Kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah stunting, kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita. Saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin tadi, Abah memberikan satu dorongan kepada teman-teman yang ingin berkontribusi. Putih itu adalah susu. Dan kita menjadikan bagian daripada Indonesia Emas. Program utama kami adalah Indonesia Emas. Siapa yang ingin menyumbangkan susu, tablet, kacang hijau, silakan. Dan ini merupakan bagian daripada program partisipatif kolaboratif yang kita ingin hadirkan untuk Indonesia. Karena tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Harus melibatkan juga pihak-pihak lain termasuk pihak-pihak dunia usaha. Ditanggapi Pak Ma'ruf, silakan. Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak memberikan sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya. Padahal stunting itu adalah 1000 pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya, yaitu melalui pemberian asupan yang cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu selama 2 tahun. Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan, yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum dan di dalam fikih disebut sebagai al-luba. Al-luba huwa labanul kharij awal al-wiladah. Luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fikih. Nah, apabila diberikan susu setelah 2 tahun, yaitu haulaini, kamilaini, 2 tahun sempurna, maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah
2 tahun disusukan anaknya. Karena itu menurut saya istilah sedekah putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi segera. Silakan Pak. Ini ada Mpok Nur Asia, istri saya tercinta. Beliau melahirkan di usia 42 tahun. Anak terakhir kami si bungsu Sulaiman. Kami seperti ajaran daripada guru-guru maupun orang tua memberikan air susu ibu. Tapi mendadak di bulan ke-6 berhenti, tidak keluar lagi. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor yang lain. Nah, banyak sekali anak-anak seperti Sulaiman dan ibu-ibu yang lain juga mengalami kasus serupa. Dan disitulah kami ingin mengajak para kontributor, para yang bisa menyediakan susu, para donatur mengumpulkan uang untuk membantu agar gizi ibu dan gizi anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting itu bisa selesai. Memberi itu baik menurut saya, dan apapun yang disedekahkan, baik itu dalam bentuk susu atau dalam bentuk yang lain, akan membantu. Bukan hanya pemerintah yang menangani, tapi juga seluruh masyarakat. Dan kita menginginkan sebuah program yang partisipatif, kolaboratif, mengajak seluruh masyarakat mengikuti sebuah gerakan. Ini bukan tentang Prabowo Sandi, ini bukan tentang Pilpres ini, tapi ini lebih besar dari Pilpres ini. Kita bicara generasi emas ke depan kita akan hilang kalau sepertiganya tidak mendapatkan asupan protein, tidak mendapatkan susu. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir yang besar untuk bangsa kita. Mari kita jangan saling menyalahkan dengan satu istilah satu sama lain. Mari kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Karena kami yakin bersama kita akan mampu membangun Indonesia. Kita alihkan. Terima kasih Pak Sandi. Pak Ma'ruf, silakan jika ada tanggapan. Masih ada waktu. Silakan, masih ada waktu Pak. Silakan ditanggapi. Ya. Kami ingin justru apa yang sudah berhasil dilakukan pemerintah selama 4 tahun, menurunkan stunting sampai 7%, dari 37 menjadi 30%, karena itu perlu ada upaya-upaya lebih intensif. Sebenarnya stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial, masalah sanitasi, masalah gizi. Karena itu selain upaya-upaya pemberian ASI, juga pemberian sembako kepada para ibu hamil melalui bansos, bantuan sosial, agar mereka mampu membeli kepentingan untuk memberikan air susu dan gizi kepada anaknya. Dan yang lebih penting lagi, yaitu bukan sejak hamil, tapi juga sejak sebelum nikah, melalui upaya bimbingan sejak akan menikah, melalui tuntunan, edukasi sejak di KUA. Karena itu kami yakin bahwasanya ke depan itu akan kita bisa menurunkan sampai 10%. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Boleh sekarang tepuk tangan, mari. Ya, baik. Oke, kita lanjut ya. Sudah cukup? Baik. Kita Terima lanjut. kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk memulai pertanyaan pembuka debat. Waktu 8 menit dimanfaatkan bersama. Silakan Pak Sandi. Sebelum kami memberikan pemicu untuk debat, izinkan saya mengucapkan bela sungkawa kepada warga negara Indonesia dan seluruh warga yang terkena serangan teroris di Christchurch. Dan kami juga baru saja mendapat kabar ada banjir di Papua dan juga gempa di NTB.
Mari kita sama-sama beristighfar dan berdoa agar rekan-rekan kita, saudara-saudara setanah air bisa menghadapi bencana ini dan semuanya insya Allah bisa selamat pulih sedia kala. Silakan Pak. Saya ingin bertanya sedikit mengenai pengangguran di usia muda, khususnya lulusan-lulusan SMK yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya melihat ada sesuatu sistem yang tidak nyambung, karena siswa yang masuk SMK itu berharap mendapatkan lapangan pekerjaan. Saya ingin bertanya, bagaimana visi Pak Yai agar kita bisa menurunkan jumlah 61% daripada pengangguran kita di usia muda, usia 15 sampai 24 tahun, agar kita pastikan target-target pertumbuhan bangsa ini ke depan bisa kita capai. Alangkah ironisnya, negeri dengan ekonomi nomor 15-16 terbesar di dunia masih kesulitan membuka lapangan kerja bagi anak-anak mudanya. Malah kita harus mengimpor tenaga kerja asing, mengekspor tenaga kerja kita ke Malaysia, ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Mohon penjelasan dari Pak Kiai sehingga kita bisa menyelesaikan masalah besar bersama dalam forum diskusi ini. Terima kasih. Silakan Pak Maruf. Solusi yang akan kita tawarkan adalah solusi struktural dan solusi pasar, solusi market, non-struktural. Solusi struktural adalah melakukan upaya reformasi pendidikan dari tingkat bawah sampai kepada universitas, terutama yaitu di tingkat SMK. Oleh karena itu kami akan melakukan revitalisasi SMK, politeknik dan akademi, dan akan kita sesuaikan dengan tuntutan pasar dengan melibatkan seperti saya katakan tadi, yaitu dunia usaha dan dunia industri, dan kepada mereka akan kita berikan insentif ketika mereka ikut mengambil peran. Di tingkat perguruan tinggi kita akan dorong supaya muncul cyber university atau campuran antara universitas konvensional dan cyber, sehingga akan melahirkan tenaga sarjana yang kualitatif dan mampu merespon dan memiliki lapangan kerja yang terbuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang non struktural adalah upaya-upaya pelatihan, yaitu melalui balai-balai latihan kerja, melalui BUMN, melalui kursus-kursus. Oleh karenanya, untuk mendorong agar semangat untuk melakukan upaya peningkatan, maka kami sekali lagi akan mengeluarkan kartu prakerja supaya memperoleh semangat dan akan memberikan insentif honor antara 6 bulan sampai 1 tahun. Baik. Kita alihkan ke Pak Sandi lagi untuk menanggapi, silakan. Kami melihat isu utama adalah tidak adanya link and match. Apa yang dibutuhkan penyedia kerja dengan yang dihasilkan sistem pendidikan. Maka program kami adalah memastikan bahwa SMK terhubung secara sinergis dengan para penyedia kerja, baik itu di dunia usaha maupun di sektor lainnya, termasuk pemerintahan. Kita pastikan bahwa siswa-siswi SMK kita harus mendapatkan lapangan kerja begitu lulus. Dan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan. Jadi bukan akan, tapi telah kami luncurkan 2 hari yang lalu, menjadi solusi permanen terhadap masalah pengangguran di usia muda. Untuk yang menjadi wirausaha sudah ada OKOC. Alhamdulillah 90.000 pegiat OKOC yang ada di Jakarta dan sekarang sudah diangkat ke level nasional. Tapi mengenai rumah siap kerja, di mana anak-anak muda bisa datang, di situ ada co-working space, di situ ada tempat berolahraga, main tenis meja,
bola basket, maupun kegiatan-kegiatan training, baik itu barista kopi, kita sediakan di sana. Rumah Siap Kerja juga akan memastikan jika anak-anak lulusan SMK menginginkan beasiswa bisa diakses melalui pendekatan siap jemput bola. Kita siapkan juga mobil Siap Kerja. Harapan kami dalam 5 tahun Prabowo Sandi memimpin, kita bisa mengurangi 2 juta pengangguran muda untuk Indonesia. Ini yang dibutuhkan untuk kita menjadi Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur. Baik. Pak Maruf. Pemerintah sudah melakukan revitalisasi SMK, Politeknik. Oleh karena itu akan terus kita perkuat, kita takzimkan, kita perbesar, kita takmilahkan, kita sempurnakan, dan kita ziadahkan, kita tambahkan supaya nanti semakin hari semakin besar. Kita juga akan memberikan akses kepada masyarakat, para pencari kerja, supaya bisa mengikuti kursus-kursus secara gratis, baik itu kursus yang sifatnya kepintaran, akses kepintaran, akses kecakapan, fotografi, kemudian juga seni, kemudian juga membuat berbagai macam produk, dan juga kebugaran dalam rangka sehat, yaitu baik anak muda maupun orang tua, semuanya secara gratis. Ini adalah janji pemerintah yang akan datang untuk memberikan kesempatan, keterampilan kepada tenaga kerja, bukan hanya untuk kerja, tapi juga untuk bisa mandiri. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditanggapi Pak Sandi? Menciptakan lapangan kerja di usia muda merupakan satu semangat daripada milenial. Data riset terakhir, milenial menginginkan menjadi entrepreneur. 69% daripada milenial, anak-anak muda kita ingin sistem yang fleksibel. Prabowo Sandi mendesain kebijakan kita untuk memastikan milenial kita mendapatkan kesempatan membuka lapangan kerja di berbagai bidang, mulai dari ekonomi kreatif sampai kepada teknologi digital. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita sudah tuntaskan debat Sebentar. langsung antar calon wakil presiden. Sekarang boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Baik. Baik. Cukup. Cukup. Sekarang sudah berakhir debatnya Putri, tapi rasanya rangkaian acara ini belum tuntas. Belum selesai dan akan mencapai puncaknya nanti di segmen berikutnya, di mana para kandidat wakil presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Tetap bersama kami di debat Cawapres Pilpres 2019.